dalam ibadah pada pagi hari ini datangnya dari Dia Tuhan Allah pencipta langit dan bumi. Dia yang tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dalam nama Bapa, dalam kasih sang Putra Tuhan Yesus Juru Selamat kita, dan dalam pimpinan serta penyertaan Roh yang kudus dari awal hingga akhir ibadah pada pagi hari ini. Tuhan kiranya dimuliakan di dalam dan melalui kita. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan bersyukur setiap kebenaran Tuhan. Kita akan bersyukur untuk setiap kasih Tuhan, setiap berkat Tuhan, setiap tantangan pergumulan yang kita hadapi. Karena semuanya itu tidak lepas dari penglihatan dan kontrol Tuhan. Kita akan bersyukur menaikkan doa syukur kita. Namun
memuliakan nama-Mu, terlebih mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan memberikan kepada kami pelajaran, memberikan kepada kami bimbingan daripada-Mu. Terima kasih Tuhan untuk itu semua. Kami juga bersyukur dan berterima kasih untuk setiap tantangan, permasalahan hidup yang ada dalam kehidupan kami. Satu hal yang kami yang percaya, Engkau Allah kami yang sungguh amat baik. Kasih setia-Mu tiap-tiap hari baru dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Inilah doa ucapan syukur kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan memuji Tuhan, kita akan bersorak-sorai, kita akan bertepuk tangan, karena dalam Ratapan 3 ayat yang ke-22 sampai dengan ke-20 kita berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap hari, besar kesetiaan-Mu. Kita katakan, bukan bersuka karena kebaikan-Mu. Tuhan yang ada dari anak-anak sekolah minggu sampai dengan jemaat Tuhan yang sepuh.
apapun yang menjadi program dan pergumulan gereja, kiranya Tuhan sendiri yang akan menolong. Doa untuk Bapak Firman Wahyu serta Ibu sebagai kepala sidang tempat ini, Doa untuk majelis penatua gereja, kiranya mereka semua diberikan kesatuan hati sehingga setiap program gereja berjalan dengan baik. Berdoa untuk ibadah-ibadah yang ada, secara khusus berdoa untuk ibadah minggu seperti saat ini,
saat yang indah ini tidak semua orang Tuhan dapat bersama-sama bersekutu. Kami terus berdoa Tuhan, biarlah Engkau juga akan memberikan kesempatan kepada saudara-saudara yang lainnya ya Tuhan, untuk mereka juga mempunyai kesempatan untuk bersama-sama, walaupun itu hanya beberapa jam Tuhan, untuk kami boleh bersama-sama memuji memuliakan Engkau. Terlebih pada pagi hari ini, kami percaya Engkau sudah mendengarkan setiap doa dan permohonan kami, baik itu pergumulan kami secara pribadi, baik itu untuk pelayanan gereja di tempat ini, bahkan di seluruh muka bumi ini Tuhan. Dan Engkau sudah mendengarkan setiap doa dan permohonan kami untuk para hamba-Mu, baik Pak Firman yang Kau percaya melayani jiwa-jiwa di tempat ini maupun di mana saja Tuhan kehendaki. Begitu juga seluruh jemaat-Mu Tuhan. Biarlah Engkau memakai setiap talenta, kemampuan jemaat-Mu masing-masing Tuhan, untuk kami boleh saling melayani untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Hampir dalam 1 tahun ini Tuhan izinkan kami mengalami ada banyak perubahan. Kalau saat ini Tuhan kami boleh ada semua bukan oleh karena kemampuan kami, semua oleh karena belas kasihan. Terima kasih ya Tuhan. Di tengah-tengah pergumulan yang secara manusia sangat sulit dan kami dibuat terkejut semua, namun kami mengucap syukur, kami sungguh-sungguh dapat merasakan dan membuktikan bahwa firman Tuhan ya dan amin. Jika anak-anak-Mu masih sanggup berseru, maka tangan Tuhan setiap detik, setiap saat akan terulur untuk anak-anak-Mu yang tidak mampu dan tidak berdaya ini. Kami terus berdoa ya Tuhan, kuatkan setiap jemaat-Mu agar supaya melalui kesulitan-kesulitan yang Tuhan izinkan, kami boleh semakin dikuatkan di dalam mengikut Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya saat ini juga Tuhan Kau sedang bekerja menolong kami, menjawab setiap doa dan permohonan kami, dan kami yakin dan percaya bahwa pertolongan Tuhan tepat pada waktunya dan sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan kami sebagai umat. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami mohon kiranya Roh-Mu yang kudus yang akan menyempurnakan setiap doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan doa kami. Amin. Terima kasih Tuhan Ayani. Kita akan dilawat oleh kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ayani dan Marmoyanti. Kita akan angkat pujian, kita nyatakan bahwa mata kita tertuju hanya kepada Tuhan. Segenap hidup kita serahkan di bawah pimpinan Tuhan.
mengindahkan keluh kesah kami. Kami merasa bahwa seolah-olah Tuhan diam saja. Doa yang kami panjatkan mungkin sekian puluh tahun, dan mungkin kami sudah banyak meneteskan air mata. Tapi kami mendapati bahwa semuanya tidak berubah. Oh Tuhan, saat ini kami diperhadapkan dengan Engkau Allah, adalah Allah yang mengasihi kami di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, yang menyatakan di dalam pengorbanan di atas kayu bahwa iman kami kembali tegak berdiri Tuhan untuk memandang bahwa Tuhan yang telah berkorban dan rela mati mencurahkan darah-Mu itu supaya kehidupan kami yang penuh dengan penderitaan boleh terus mengalami kemenangan demi kemenangan, sebab Engkau menyertai kami. Sebab janji-Mu ya dan amin yang tak akan pernah membuat kami menjadi kecewa ya Bapa. Karena itu tolong supaya kami tetap memandang Tuhan, karena di dalam iman kami itulah ya Bapa, maka segala hal yang boleh terjadi dalam hidup ini merupakan pemurnian iman dan akan membawa kami untuk semakin memuliakan nama Tuhan. Pimpin dan sertai kami ketika kami belajar firman Tuhan. Roh Kudus, mari Engkau bekerja di dalam hati dan pikiran kami, menguasai seluruh perasaan kami, supaya kami benar-benar ditawan oleh Roh-Mu dan kami mengalami hadirat Tuhan, mengenal Tuhan di dalam kami, merenungkan firman Tuhan dan belajar akan-Nya. Mari Bapa sertai hamba-Mu, segala perawatan yang ada Tuhan berkati, Tuhan kuduskan, supaya kami semua boleh diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mohon pimpinan Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Nama Tuhan, hari ini kita bisa beribadah di minggu yang pertama di bulan Oktober, ya. Kurang 2 bulan kita merayakan Natal lagi, gak terasa ya. Segera mengakhiri tahun 2020, tahun yang dimana membuat kita sangat-sangat bergumul berat menghadapi pandemi COVID. Bapak Ibu dan saudara yang mengasihi Tuhan, kadang memang kita ini sudah merasa seperti putus asa, ya. Kita kan sudah berdoa, berpuasa. Bahkan mungkin kita ini tidak hanya berdoa seorang diri, tapi kita ini berdoa dengan komunitas kita, dengan kelompok kita, berdoa dengan sungguh-sungguh supaya pandemi COVID ini berlalu. Tapi kenyataannya sampai sekarang semakin banyak korban jiwa. Kenyataannya ya, berlalunya seperti apa? Ya, Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidup kita Bapak Ibu. COVID-19 ini mengenai semua aspek kehidupan kita, dan kita ini adalah orang-orang yang memang akhirnya diperhadapkan dengan sebuah pertanyaan: apakah Tuhan tidak mendengar doa kita? Apa peran Tuhan ketika umatnya ini sudah berdoa dan bergumul? Bapak Ibu dan saudara, tema Bapak pada pagi hari ini adalah tentang bagaimana kita mengalami penderitaan bersama dengan Kristus. Mari kita membuka Alkitab di dalam Filipi pasal 3 ayat 10. Kita akan menonton sebuah film pendek yang akan menolong kita, ya Bapak Ibu. Filipi pasal yang ketiga ayat 10. Sudah mendapatkannya? Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, film pendek ini akan menolong kita bagaimana kita mengenal, memahami ketika Tuhan izinkan kita untuk mengalami bagian dari kehidupan Kristus, yaitu penderitaan, maka kita akan memperoleh banyak hal yang Tuhan ingin sampaikan pada pagi hari ini. Film ini sebenarnya sebenarnya saya tidak inginkan
God in public and surrender the faith. That's not possible. Father Ferreira risked his life to spread the faith all over Japan. It seems to me that our mission here is more urgent than ever. We must go and find Father Ferreira. This is in your house, both of you. And now it's just God is doing that. The love is so true in that country. It's very high danger. Film yang membuat dengan latar belakang abad 17 di mana Rodriguez dan temannya pergi ke Jepang. Mereka berdua ini sudah menjadi Kristen lalu ingin menjumpai mentornya di Jepang, gitu ya. Pastor Ferreira yang kabarnya ternyata pastor yang membimbing mereka ini sudah menjadi murtad. Mengapa demikian? Karena ternyata di Jepang ini Kristen begitu dimusuhi. Kekristenan itu sangat dianiaya, gitu ya. Dan penganiayaannya begitu sadis. Itu sebagian saya tidak bisa menayangkan lebih banyak, ya. Ternyata ketika mereka ke Jepang itu mereka terkejut, gitu ya, bahwa penganiayaan begitu sadis dan tidak manusiawi sama sekali. Sampai-sampai ya Bapak Ibu, dua orang ini disiksa demikian, yang dihanyutkan di sungai, gitu ya, dibunuh pelan-pelan lah, gitu ya. Nah, Bapak Ibu, orang-orang Kristen sebagian di sana itu sampai yang percaya pada Kristus ya, mereka sampai beribadah itu bersembunyi di bawah tanah. Dan di bawah tanah itu pun pihak Jepang masih tahu, gitu ya, masih melihat, masih mengetahui persembunyian mereka. Akhirnya Jepang terus mengupayakan supaya orang-orang yang Kristen ini harus mati, tetapi dengan cara dianiaya secara pelan-pelan. Bapak Ibu yang terkasih, mereka tidak saja dianiaya, tetapi mereka dipaksa untuk menghina salib, ya. Mereka dipaksa untuk meludahi, menyangkali iman mereka dan mengejek Bunda Maria dan semua yang merupakan simbol-simbol kekristenan itu. Mereka dipaksa untuk menghancurkan, menyangkalinya. Bapak Ibu, ketika mereka menolak untuk melakukan itu dan mereka berusaha bertahan, tentu saja mereka harus menghadapi hukuman mati. Bapak Ibu, saudara kita yang dua tadi itu semakin hari semakin bertekun dalam doa dan penganiayaan, ya. Namun rupanya tidak ada kesimpulan apakah mereka berdua masih bertahan imannya ataukah murtad. Film ini tidak memberikan kesimpulan apa-apa. Dia berjudul Silent. Apa artinya silent? Diam, gitu ya. Nah, disinilah penonton kita semua itu diperhadapkan dengan sebuah pertanyaan. Kalau kita menghadapi situasi seperti itu, bisa saja ya, bisa saja saat ini negara kita kan
membuat kita akan terus enak seperti ini, beribadah dengan bebas, akan membuat kita semakin mengalami sebuah tekanan yang kita tidak bisa pungkiri, yang kita tidak bisa tolak. Berbicara tentang penderitaan, Bapak Ibu, tidak ada yang senang. Khotbah tentang penderitaan itu paling tidak menyenangkan. Jemaat paling senang kalau dengan khotbah itu tentang berkat, ya. Bapak Ibu, hari ini mau diberkati oleh Tuhan. Siapa yang berdoa banyak-banyak akan mendapat berkat banyak-banyak. Bapak Ibu, nanti kalau yang sakit datang ini pulang akan sembuh. Ya. Tuhan kita itu bukan Allah yang merancangkan kejahatan, keburukan, sakit, penyakit, tidak. Allah kita itu bukan Allah yang kejam. Seperti disampaikan oleh Pak Pendeta dalam khotbah waktu yang lalu. Sampai ada seorang yang memiliki pemahaman bahwa Allah itu adalah Allah yang kejam. Allah Perjanjian Lama itu, ya, kalau kita lihat Perjanjian Lama, umatnya bersalah langsung dihukum, umatnya melanggar langsung dihukum, kan begitu ya? Tidak sama dengan Perjanjian Baru. Perjanjian Baru itu memberi banyak kebebasan, keluasan, memberikan kita banyak kelonggaran dan seterusnya. Jadi Allah Perjanjian Lama itu Allah yang suka menghukum. Ini namanya disebut teologi Marcionis, ya. Marcion ini memiliki keyakinan bahwa Allah PL itu dengan Allah Perjanjian Baru itu tidak sama, gitu ya. Nah, sampai ada orang yang memiliki pengertian seperti itu. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, kalau kita bicara tentang penderitaan manusia itu ada dua macam sebenarnya, ya. Menderita karena perbuatan sendiri, karena memilih keputusan yang salah, ya. Sebenarnya kita ini kalau mau mengintrospeksi diri, sampai ada yang bilang begini, iya ya, kalau saya dulu tuh nuruti nasihat orang tua, kalau saya tuh dulu nuruti nasihat pendeta, kalau saya dulu nuruti nasihat majelis orang-orang yang di gereja, paling saya tidak akan seperti ini. Tetapi ada juga yang merasa bahwa yang sudah saya pilih ya wis pas, tetapi ternyata kehidupannya menjadi tidak bahagia, kehidupannya menjadi hancur, kehidupannya menjadi tidak sesuai dengan impian, ya. Dia bilang begini, memang Kristen ya begitu. Coba kalau aku tidak Kristen, paling ya tidak seperti ini. Bapak Ibu dan saudara, ada yang menderita karena keputusannya sendiri, ada yang menderita juga karena perlakuan orang lain, ya, dirugikan orang lain, disakiti oleh orang lain, dibuat oleh orang lain hidupnya tidak enak, itu ada juga. Memang tidak dapat kita bisa perdebatkan, ya Bapak Ibu. Kalau ada saudara kita yang akhirnya memutuskan untuk ya wis aku tak ganti ya wis agama, ya. Toh kenyataannya aku menjadi Kristen ya tidak pernah selesai persoalanku. Aku menjadi Kristen ya aku tetap miskin. Aku menjadi Kristen ya tetap saja seperti ini. Tapi ketika aku pindah agama, aku akhirnya banyak kesempatan untuk punya pekerjaan, kesempatan untuk milih jodoh, punya kesempatan untuk punya bisnis dan seterusnya. Karena relasi makin banyak ketika pindah keyakinan. Namun ada juga orang yang akhirnya memilih untuk pindah keyakinan karena tidak tahan dengan lingkungan yang terus membuli dia, menekan, ya. Lingkungan yang berusaha memojokkan imannya. Bapak Ibu, kita tidak bisa berdiskusi sampai karena tidak ada habisnya. Sekali lagi, bahwa apa yang terjadi dalam hidup ini, apa yang kita alami semuanya adalah hasil keputusan kita. Hasil keputusan kita diperhadapkan dengan berbagai tantangan-tantangan hidup. Mari kita sekarang mengambil kehidupan Yesus di dalam Lukas pasal 9 ayat 22 dan Lukas pasal 17 ayat 25. Kehidupan Yesus. Ketika kita melihat kisah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, Bapak Ibu, siapakah Dia
bahagia. Lukas 9 ayat 22. Lukas 9 ayat 22. Dan Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Yesus sang juru selamat kita adalah yang sudah ditetapkan oleh Allah untuk mengalami apa? Penderitaan, mengalami penderitaan, ya, penganiayaan dan harus mati. Berikut Lukas pasal 17 ayat 25. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini. Yesus sejak awal itu sudah ditolak dan mengalami penderitaan. Ketika Maria mengandung Yesus, ya, ketika bersama Yusuf mendaftarkan diri untuk mengikuti aturan pemerintah yaitu sensus penduduk, di situ sudah mengalami penderitaan, ya, tidak bisa melahirkan di tempat yang layak, tidak ada tempat yang bersih, tidak ada tempat yang higienis untuk seorang bayi yang dilahirkan. Sejak dalam kandungan dia sudah ditolak, sudah direncanakan untuk dibunuh. Kemudian berikutnya, ketika dia lahir di kandang Mina, ya, di dalam perjalanan waktu, ya, yang mengalami tumbuh kembang sebagai seorang bayi yang masih merah, itu pun harus dikejar-kejar, akan dibunuh, dan akhirnya Maria dan Yusuf menyembunyikannya di Mesir. Bapak Ibu, berikutnya, sampai Yesus mengalami masa pertumbuhan remaja, pemuda, sampai dewasa dia melayani, dia pun tidak pernah mengalami kehidupan yang nyaman. Ya, ketika dia mengawali pelayanannya, dia sudah dicobai oleh iblis. Ketika sampai dia memanggil para murid dan memberikan pengajaran-pengajaran, Bapak Ibu, dia sudah berhadapan dengan para ahli Taurat, pemuka-pemuka agama, dan terus mengalami penolakan, penghinaan, dan seterusnya. Dia pun ditolak, Bapak Ibu. Ya, saya belum pernah ada kesaksian seorang pendeta yang melayani di sebuah gereja, lalu jemaat semua itu berdiri menyuruh dia keluar, ya, disuruh pergi. Saya belum pernah. Ya, mungkin Bapak Ibu pernah mengalami, melihat atau apa, saya tidak tahu. Tapi selama saya menjadi Kristen, saya belum pernah ada seorang hamba Tuhan datang, lalu jemaat itu semuanya bawa bentuk, bawa celurit, itu ya, jemaatnya, aku mau pendeta sampai yang ganti aja. Saya belum pernah melihat. Bapak Ibu, diolok-olok, ya, mungkin kalau diolok-olok kita mengalami. Mungkin masa kecil ketika kita sekolah, ya, teman-teman kita tidak seagama dengan kita mungkin Kristen sendiri, kita diolok-olok. Nanti dipertenteng Kristen, wah, haleluya, haleluya. Mungkin kita pernah mengalami diolok-olok oleh banyak orang. Kemudian Yesus itu selalu diupayakan untuk dia mati, ya. Ketika dia melayani, selalu ada rekayasa dari para pemuka agama bagaimana caranya supaya dia mati. Pada suatu saat ketika dia melayani setelah
kejerungut, apa bahasa Indonesianya kejerungut, didorong supaya dia terjungkal ke jurang. Tapi ya kuasa Allah itu bekerja ketika dia hampir didorong, ya mungkin sudah di pinggir jurang itu, kok Yesus yang berlalu saja tidak sampai terjungkal di jurang. Difitnah dia sebagai pengajar sesat. Bapak Ibu, ada yang bercerita ke saya tidak pernah itu difitnah orang, ya puji Tuhan, tidak pernah difitnah orang, ya haleluya. Tapi ketika kita mengalami difitnah orang itu lukanya setengah mati di sini, ya. Aku tidak melakukan itu, dikatakan melakukan. Aku tidak melakukan itu, aku harus dirasani ini dan itu. Katanya aku begini, katanya aku begitu, sakit banget. Aku ketemu orang itu dulu rasanya pengen muntah, ya, dan mulai depresi ketika pernah mengalami difitnah. Tuhan Yesus dikepung ketika dia berada di Taman Getsemani dan berdoa, dibawakan pentungan, dibawakan senjata tajam, ya, dikepung, dan dia tidak bisa menghindar, dia harus berhadapan dengan para tentara Romawi. Dihujat sebagai pengajar yang tidak benar, katanya dia adalah pengajar yang apa? Yang sesat, menghujat Allah. Katanya Allah itu Bapak, kok enak teman. Nah, dihujat. Nah, divonis dijatuhi hukuman yang keji. Ketika dia divonis dijatuhi hukuman yang sangat mengerikan, dia disuruh memikul salib dan dia harus melakukan perjalanan. Perjalanannya itu naik, Bapak Ibu, ya. Dan dalam perjalanan itu sehari semalam tidak makan, tidak minum, dalam kondisi stres, dia harus berjalan memikul kayu yang berat itu. Kalau dia sudah terseok-seok jatuh, maka dia dicambuk dengan cambuk yang ada pakunya itu, ya. Sampai kemudian di tempat dia harus dilucuti pakaiannya. Bagaimana kalau orang telanjang di depan umum? Kecuali kalau memang sengaja, ya, bajunya separuh terbuka, itu lain lagi, ya, kan sengaja. Tapi ini dilucuti itu, ya, dilucuti, ya, ditelanjangi di depan banyak orang. Itu adalah hukuman yang luar biasa, sangat mengerikan. Bapak Ibu, beberapa tahun yang lalu, ketika saya mengajar, ada mahasiswa menyampaikan begini, Ibu setujukah Ibu dengan hukuman masyarakat? Ini terjadi di daerah Kota Malang. Dia kedapatan berzina, gitu, ya. Beberapa kali itu didapati tetangganya, gitu loh, ya. Didapati tetangganya, lalu ditanya, sudah menikah? Nah, rupanya ini tidak mau, gitu, ya. Tahu pertimbangannya apa? Nah, akhirnya apa? Masyarakat membuat pengadilan. Mereka dilucuti pakaiannya dan diarak ke keliling kampung. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, mungkin itu tidak kita alami, ya. Tetapi Yesus mengalaminya, walaupun Yesus tidak melakukan perbuatan dosa. Dia dilucuti dan semua orang melihat. Kemudian dia harus disalibkan. Sekarang marilah kita mendaftar penderitaan kita selama kita menjadi murid Kristus. Silakan Bapak Ibu di hati masing-masing, aku mengalami penderitaan apa ketika aku menjadi Kristen. Ketika aku mengambil keputusan untuk mengikuti Yesus Kristus, mengambil keputusan untuk menjadi Kristen, penderitaan apa yang saya alami? Saya melakukannya, Bapak Ibu, saya mendaftarnya. Ya, saya pernah dibully, ya, karena menjadi Kristen. Saya pernah diolok-olok karena menjadi Kristen. Saya pernah dipermalukan, gitu, ya, di depan banyak orang. Ketika upacara, gitu, ya, memang saya Kristen sendiri di situ. Ketika selesai upacara, ada seorang pembina upacara yang saat itu mungkin lagi emosi karena ada seorang tokoh yang mau
lalu menghadiahi sarung uang ke pondok-pondok. Banyak olok-olok ditujukan kepada beliau begitu, tapi saya juga mengalaminya. Kita tidak pernah mengizinkan si kafir itu ada di pondok. Nah, semua mata melihat gitu ya, karena saya sendiri yang tidak pakai kerudung. Saya daftarkan mana sih penderitaan apa sih yang saya alami ketika saya menjadi Kristen. Bapak Ibu, ternyata kalau saya bandingkan dengan penderitaan para martir, ya, penderitaan para rasul ketika mengabarkan Injil, tidak ada bandingannya, ya. Sebuku hitam ini tidak ada bandingannya. Masih ringan. Buktinya sampai hari ini baik-baik saja. Walaupun saya bekerja di daerah Tapal Hijau, Tapal Kuda, ya, Tapal Kuda daerah hijau yang dikatakan hampir orang Kristen itu tidak ada. Ternyata ada, orang Kristen ada dan eksis semuanya. Walaupun memang beribadah pun kadang harus menghadapi dibully, dibina, gitu ya. Tapi semua anak-anak eksis di sana. Bapak Ibu yang terkasih, apa penderitaan seperti apa yang kita alami selama kita mengikut Kristus? Kalau saat ini mungkin Tuhan izinkan kita mengalami sakit penyakit, apalagi ada wabah virus corona. Kita mengalami mungkin ditolak oleh keluarga karena kita Kristen, lalu keluarga besar kita tidak Kristen. Mungkin juga kita ditolak oleh pasangan. Mungkin juga karena kita Kristen sehingga kita sulit dapat jodoh. Kalau jodoh kalau Kristen itu wangen, gereja berapa, sing ayu, sing ganteng ya titik, ya. Akhirnya kita melihat saudara-saudara kita nggak tahan dengan situasi seperti ini, ya. Itu penderitaan ternyata, ya. Nggak malah jodoh wayahe. Masuk aku nanti punya anak seperti Ibu Sarah. Umur 70 tahun baru punya anak, ya enggak lah Bu, ya, sampai memang nggak bisa. Ternyata menjadi Kristen itu adalah menghambat kehidupanku, kemajuanku. Setelah menikah, ya sudah, nikmatilah. Berikutnya, mungkin kita juga merasa menderita karena mungkin anak-anak kita suka melawan. Anak-anak kita adalah anak-anak yang tidak tahu menghormati orang tua, anak-anak yang tidak mengerti bagaimana caranya dia itu berperan sebagai anak-anak Kristen. Ya, Kristen mulai kecil yang sekolah minggu tapi kandangnya aneh, ya, sampai katanya di lo itu angel wis, angel itu tuturane. Ya itu ada anak-anak yang demikian. Ada anak-anak yang membuat orang tua itu terus menangis. Ada. Itu juga penderitaan, ya. Nah, mungkin juga ada di lingkungan kita bekerja. Lingkungan kita bekerja sangat tidak mengkondisi kita untuk bisa bekerja dengan baik karena kita Kristen. Salah satu dari jemaat kita ini terpaksa menggunakan KTP dengan agama tertentu supaya dia bisa bekerja. Ketika saya tanya, saya masih Kristen aku sampai saat ini Kristen banget, ya. Tapi apa KTP ku memang diminta itu saya tanya juragane iyo. Ya memang juragannya itu minta yang KTP-nya itu, gitu ya. Jadi di tengah-tengah tempat bekerja, ya, dia mengatakan kalau imannya gitu, sampai dia punya banyak busana, banyak apa? Busana Muslim itu banyak, juga kresek. Itu kemarin diberikan ke saya, ya. Mbak, kalau orang konsumsi butuh orang kuatnya, terus saya bersama bekerja ya harus yoga. Saya cuma dikasih saja sama teman-teman. Ada yang begitu. Berikut, mungkin karena tekanan ekonomi yang begitu berat, Bapak Ibu, ya, kerja sama sekali tidak menghasilkan apa-apa. Apa yang kita usahakan mampet, mati, sampai berusaha bagaimanapun jungkir balik, tetap saja ekonomi ini tidak bisa menjanjikan apa-apa untuk perbaikan hidup. Itu juga sebuah penderitaan. Film tadi mengajarkan kepada kita, Bapak Ibu, bahwa kehidupan para martir, kehidupan rasul-rasul, para murid ketika mereka memberitakan
lihat, kita bandingkan dengan penderitaan kita, seberapa? Ya, seberapa berat? Ketika saya minta ya Dirga untuk aku nemu film ini tolong editor. Dia menghargai saya Bapak Ibu. Sekarang dia pinter menghargai saya Bapak Ibu ya. Mungkin saya masuk sana kalau sekolah. Katanya gini, sama kalau menyampaikan film ini harus hati-hati. Karena ternyata bahwa penderitaan yang sebegitu kejam, penderitaan sebegitu kejam. Mereka berdua itu mendapati bahwa Allah itu diam saja, tidak ada mujizat, ya, tidak ada mujizat apa-apa. Nah, kalau jemaat menghadapi seperti ini, kenyataan seperti ini, sangat menjamin bahwa jemaat kuat. Saya menjawab juga ya. Ini dulu, saya menyampaikan ya, ini sebagai sebuah pelajaran. Bahwa kadang kita sudah berdoa sampai setengah mati menghadapi penderitaan dan tantangan hidup, tetapi keadaan tidak berubah. Disitulah kita bersama-sama di hadapan Tuhan. Bahwa Tuhan itu adalah Allah yang terus ada bersama dengan kita. Sekalipun kita ada di jurang maut, Allah itu ada. Sekalipun mungkin hari ini ya, kita tidak bisa makan, kita tidak bisa tidur nyenyak, mungkin kita tidak nyaman. Mungkin tangisnya kita ini masih terus saja. Tangisan yang kalau orang Jawa itu bilang keronto-ronto. Apa ya? Melongso yang paling dalam. Tapi ya tidak ada apa-apa. Ingat bahwa Tuhan itu ada. Kadang manusia itu menganggap ya, kalau kita berdoa tuh Tuhan langsung gitu loh ya. Seperti kita minta sesuatu kepada orang tua. Pak, aku tuh kok Pak. Aku tuh kok sepeda. Saiki kabeh wis nggawe aku bapaknya keluarkan beli. Ya. Ketika dalam bahaya, kita teriak langsung ada pertolongan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita ini adalah jemaat yang sudah didewasakan oleh pengajaran-pengajaran iman. Bapak Ibu jemaat Maranatha, saya ambil jemaat yang tahan banting, terus dibanting dengan berbagai macam persoalan hidup yang berat. Tapi saya bersyukur Bapak Ibu bertahan. Bapak Ibu, memang ya iman Kristen itu tidak selalu menjanjikan ada mujizat. Seperti zaman dulu itu, zaman nom-noman saya itu ada KKR di Pulau Sari yang sekarang itu menjadi Giant ya, Mall Giant. Di situ dulu itu kalau Pak Yusuf Roni itu khotbah ya KKR, lalu ada pendeta Jeremia Rim, itu mesti Bapak Ibu ada mujizat yang terjadi. Ada orang yang lumpuh itu ya didoakan, mereka itu bisa loh Bapak itu bangun dan berjalan di atas podium. Lalu ada juga orang yang sakit waktu itu, bisu kalau tidak salah, didoakan bisa ngomong, bisa berhitung 1, 2, 3. Meripat saya yang melihat. Saya tidak tahu ya KKR di mana ya akhirnya ada mujizat-mujizat seperti itu ya, kesembuhan dan sebagainya. Mungkin di antara kita ini adalah orang-orang yang mungkin tidak pernah mengalami itu. Tidak ada mujizat yang wah gitu ya. Wah saya ini tidak bisa jalan loh Bu Enda, lutut saya sudah patah, tapi didoakan saya bisa loncat-loncat. Jemaat Maranatha saya belum pernah mendengar kesaksian itu. Iman Kristen memang bukanlah yang mengajarkan bahwa kalau sekarang kita ini berdoa lalu diberi berkat ya. Kalau sekarang berdoa lalu kehidupan kita nyaman, enak semua. Tidak demikian kan? Ya. Namun sekarang kita ini adalah orang-orang yang diizinkan Tuhan bahwa kekristenan itu ternyata tidaklah sekedar agama.
kekristenan itu bukan hanya status. Tapi sekali lagi ya, sering saya sampaikan bahwa kekristenan itu adalah hubungan yang pribadi dengan Tuhan. Hubungan yang pribadi dengan Tuhan, yang menyatu dengan Tuhan. Bapak Gereja Martin Luther juga sampai menyatakan begini. Sekalipun aku sekarang ini dibakar di neraka, tapi kalau aku bersama Yesus, aku mau. Itu artinya sekalipun aku menderita sampai di ujung kematian sekalipun, aku tetap mau asal Yesus besertaku. Ini loh inti iman Kristen. Jadi bukan sekedar agamanya Kristen, bukan hanya sekedar kita punya status, ya, tetapi hubungan itu yang jauh lebih penting daripada sekedar berkat, daripada sekedar mujizat. Berikutnya Bapak Ibu, Tuhan kadang menghendaki bahwa penderitaan itu terjadi sebagai batu ujian untuk memurnikan iman. Ayub adalah tokoh yang sangat terkenal baik di agama sana maupun keyakinan iman kita, bahwa Ayub ini adalah seorang yang sudah memiliki iman yang kuat, namun diizinkan Tuhan untuk diuji terus. Oleh karena itu Bapak Ibu, marilah kita mengingat bahwa perjalanan hidup kita ini tidak semata-mata kita harus mendapatkan mujizat. Perjalanan hidup kita menjadi Kristen tidak semata-mata kita harus diberkati dengan berlimpah-limpah. Tuhan bisa membuat kita menjadi kaya, ya kan? Tuhan bisa membuat kita menjadi makmur hidup kita, punya jabatan tinggi, ada kehormatan, kita diberi kemuliaan, bisa. Allah bisa melakukannya. Tapi ketika Tuhan izinkan untuk kita mengalami tantangan penderitaan hidup, Bapak Ibu, ingatlah bahwa inti dari semuanya itu adalah bagaimana kita terus mengalami kehidupan yang menyatu dengan Kristus. Kristen itu adalah hubungan yang menyatu dengan Tuhan. Jadi kalau ada saudara-saudara kita yang akhirnya meninggalkan iman Kristen, gagal, tak ketemu Bu Lilik meneng. Bu Lilik sampaikan, saya sedih Bu, dulu tuh anaknya rajin sampai pengen melayani loh Bu. Dia bilang ke saya tuh ingin lihat dia tuh main musik di tengah-tengah jemaat. Dia suka bilang, ayo Dok, latihan Dok, kamu pasti bisa Dok, dalam bimbingan Bu Lilik. Tapi ternyata dalam perjalanan waktu dadah Bu Lilik lah, terus ya Allah, ya begini. Dia harus memilih. Ternyata tidak tahan namanya penderitaan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita sekarang melihat diri kita. Ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, saya mau diskusi lagi dengan Bapak Ibu. Tuhan kan yang memerintah Musa, ya, Musa, bawa ini bangsa ini keluar dari tanah perbudakan ini, dari penindasan, bawa keluar. Aku menyediakan tanah yang berlimpah-limpah susu dan madu, tanah yang makmur. Kalian di sana akan hidup enak nyaman. Itu ya. Allah kan yang memerintah Musa. Betul ya Bapak Ibu? Loh, kok ada suaranya? Ya. Ketika Musa taat melakukan perintah Tuhan, ya, membawa bangsa Israel ini keluar dari tanah Mesir. Tapi bukankah juga dalam kitab Keluaran, Allah mengeraskan hati Firaun. Ya Pak, ya Bapak Ibu. Mengapa ini? Loh, Tuhan yang nyuruh kok. Lalu kenapa kok Tuhan juga mengeraskan? Bapak Ibu, saya lama loh bergumul dengan ayat apa ya artinya. Loh, disuruh keluar tapi kok Tuhan mengeraskan hati Firaun supaya bangsa Israel ini, ya, ketika berjalan dia malah ditarik lagi, ditindas lagi. Ketika sudah ditindas lagi, dikejar lagi. Ini piye maksudnya? Apakah Allah itu pelin-pelan? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita melihat Keluaran pasal 14. Keluaran pasal 14.
sing sinau kita. Nah di situ pun ya saya belajar, tidak moro-moro iso melayani, tidak. Di dalam melayani Tuhan pun ya saya belajar sampai hari ini. Ya ditekuk-tekuk, ya dibanting-banting, ya merasakan, ya. Jadi kalau kita sudah mengambil keputusan untuk oke Tuhan, aku mau menderita bersama Engkau, aku melayani dengan Engkau, hati-hati. Tuhan pun mengajar kita sampai di mana kita bisa dikatakan oleh Allah oke, lulus. Bapak Ibu, Keluaran pasal 14 ayat 15 sampai 18. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat, ya. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Tetapi sesungguhnya aku akan mengeraskan hati orang Mesir. Terus disuruh berangkat, ya. Nah ini, tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir sehingga mereka menyusul orang Israel, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya dan keretanya dan orang yang berkuda aku akan menyatakan kemuliaanku. Jadi apa ternyata maksud Tuhan ini maksudnya? Supaya Tuhan menyatakan kemuliaannya. Supaya tidak begini loh Bapak Ibu, orang Israel itu percaya kepada Allah, terus apa jari Musa? Musa ngomong ya harus taat. Tapi di dalam ketaatannya ini orang Israel mengenal siapa Allah yang mereka sembah itu. Gitu loh ya. Supaya orang Israel itu merasakan, oh ya Allah yang disembah itu adalah Allah yang sanggup melakukan perkara-perkara besar yang ajaib dalam hidup mereka. Jadi maksudnya apa? Supaya bangsa Israel itu mengenal Allah bukan hanya kata Musa, tapi mereka juga mengalami sendiri, bertemu Allah itu seperti apa, mengenal yang mereka sembah itu seperti apa. Itu maksudnya, ya. Berikutnya Bapak Ibu, maka orang Mesir, ayat 18, maka orang Mesir akan mengetahui, nah ini ya, maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orang-orang berkuda. Bapak Ibu, apa tadi intinya? Kalau Bapak Ibu dan saya diizinkan Tuhan menderita, tujuannya apa? Supaya kita makin tahu siapa yang kita sembah. Yang pertama, karena di dalam penderitaan itu kita bisa tetap memuliakan Allah, dan orang lain juga tahu siapa yang kita sembah. Allah yang maha mulia, Allah yang maha kuasa. Bapak Ibu dan Saudara, saya begitu bersemangat ya, karena ternyata memang kekristenan tidak sama dengan yang lain. Walaupun saya dalam 3 minggu itu belajar bermacam-macam agama dari saudara-saudara kita, bagaimana ritual mereka, dan saya bertanya mengapa di agama sama ini kok dupa, ada kembang, ada makanan-makanan yang harus disajikan, ada ini dan itu. Ya mereka bertanya bahwa kami itu ingin memberi persembahan yang harum kepada Tuhan. Mengapa kalau jadi ini itu mengingatkan supaya semuanya itu segera fokus untuk menyembah. Jangan lagi memikirkan ini dan itu. Tapi ketika lonceng berbunyi itu semua umat harus fokus, harus, kalau orang Jawa ning, harus ning itu diam dan fokus konsentrasi, gitu loh ya. Bapak belajar lagi dari agama yang lain. Saya sinau di kelenteng ini Bapak Ibu, di dekatnya Koleang ya. Bapak Ibu senang ya. Saya mau buka rahasia. Saya takut Bapak Ibu. Wedi saya. Karena di tiap-tiap ruangan itu ada patung yang melambangkan dewa mereka ya. Dan terus terang itu selalu ada dupa dan gelap sekali, sangat gelap. Ternyata itu ada 3 agama di kelenteng itu. Satu penyembahan Buddha untuk Buddha, satunya Konghucu, yang satunya miliknya agama Tao. Ya Taois, semua ini agama terkuno di Tiongkok. Dan ternyata masyarakat Malang itu memilih beribadah di sana dengan 3 agama.
Ketika saya sinau di sana dengan pemuka agamanya, dengan pendetanya di sana, kalau manggil Romo Bapak Ibu ya, saya wawancara lah ya, cakap-cakap di sana. Ya memang akhirnya kalau diajak masuk saya ini mundur gitu, beberapa saat gitu. Ya rada merinding, rada ya, tapi kan harus belajar. Saya harus membawa hasil dari saya belajar di sana nanti dilaporkan ke Balai Diklat. Bapak Ibu dan Saudara, ya memang semuanya tujuannya adalah menyembah ya. Tujuannya menyembah untuk mengenal Tuhan. Mereka itu bagaimana caranya. Bapak Ibu dan Saudara, tetap ya, ketika saya melihat kembali tentang iman Kristen, iya, agama itu bukan hanya sekedar status. Agama bukan hanya sekedar bahwa ini orang Kristen, ini orang yang indah ya. Ketika saya ditanya oleh Ganti gitu ya, teman-teman Konghucu Ganti tanya kepada saya, Bu Enda, kalau Kristen bagaimana ritualnya? Saya menjawab, tidak ada ritual. Di dalam Kristen itu adalah bagaimana kita hidup menyatu dengan Tuhan. Dan di dalam seluruh aspek hidup kita, apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita gunakan, itu memiliki bentuk ibadah. Itu ibadah kami. Tentu saja sebagai manusia kami punya keterbatasan dan kelemahan. Ketika ibadah kami tidak sempurna, tetapi kami tahu bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang akan terus menolong kami dengan Roh Kudus untuk menguatkan kami bagaimana kami beribadah di dalam seluruh aspek hidup kami. Tidak harus dengan ada ritual, tidak ada ritual, tetapi penyerahan diri secara total kepada Tuhan itu adalah ibadah kami. Saya bukakan di dalam kitab Roma. Jadi ibadah kita itu adalah hidup kita, itu ya. Kalau kita di gereja beribadah, ya, karena memang itu juga perintah supaya kita bersekutu di dalam iman untuk memuji, memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan, dan terlebih kami mendengar firman Tuhan karena itu pelajaran. Karena kami sama-sama belajar firman Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, saya rindu untuk memenangkan dia. Mari saya kenalkan Ivan. Kenalkan jenenge Vivi gitu ya. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, dia menganggap saya kayak emaknya gitu ya. Muka-muka kandil. Dia sering bertanya tentang Kristen. Mana kan? Berikutnya ya. Mari kita buka di dalam 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 10 sebagai ayat yang terakhir. 1 Petrus pasal 1. Ya, sudah mendapatkannya. Bacaannya agak panjang, tapi itulah kesimpulan dari khotbah kita. 1 Petrus pasal 1 ayat 1 sampai 10 ya. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus. Bapak Ibu, Petrus ini ya seorang murid Yesus yang Pak Pendeta pernah sampaikan dalam khotbahnya. Dia mati dengan disalib tapi kepalanya di bawah. Saya kenapa ya PowerPoint saya kok nggak pernah bisa. Lain kali dibuatlah gimana caranya supaya bisa masuk di situ ya. Tapi di gereja lain bisa masuk ya. Ya Pak ya. Jadi apa flash di saya bisa, di sini nggak bisa. Kenapa? Tak apa-apa guys ya. Nah, Rasul Petrus ini matinya itu disalib tapi kepalanya di bawah gitu ya, dijunggir. Yang ini saya sampaikan lagi. Dari Petrus Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Nah, sekarang ayat 3. Terpujilah Allah
bagi kamu. Apa itu Bapak Ibu? Jadi ketika kita mengalami penderitaan di dunia ini, apakah Tuhan diam saja? Tuhan menyediakan, menyediakan, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu. Bapak Ibu, ayo bergembira. Sekalipun Anda harus menangis sekarang ini, ya. Tapi menangis bukan karena perbuatan kita, ya, sing rogo nyambeleng, tetapi karena apa? Diizinkan Tuhan mengalami penderitaan karena Kristus. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan, ya. Maksud semuanya itu ya, maksudnya apa? Untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan diri. Jadi bukan sekarang, tapi nanti, ya, setelah waktunya Tuhan Yesus menyatakan dirinya. Harapan kita untuk mengalami kehidupan, keselamatan kekal, ya, dan sejahtera kebahagiaan yang tidak dapat diukur dengan emas. Itu loh yang Tuhan akan berikan kepada kita. Sekalipun kita belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepadanya. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah berbuat tentang kasih karunia yang dibutuhkan bagimu. Ini Bapak Ibu kesimpulan dari apa yang kita diskusikan pagi hari ini. Ya, jadi kalau mungkin kita masih kekurangan, kita masih sakit, kita masih menangis, kita masih mantel, ya, dengan saudara-saudara kita karena kita disakiti, percayalah, semuanya itu tidak ada apa-apanya, ya, dibandingkan dengan iman dan percaya kita mendapati bahwa Allah yang kita sembah itu akan menyatakan diri pada hari ini. Ada video sedikit, bisa ya? Semoga bisa. Bapak Ibu, saya ingin putar ini untuk kita sekalian. Ini juga akan memberi contoh kepada kita ketika kita mengalami sebuah penderitaan. Ya mungkin ini penderitaan yang menunjukkan sekarang, ya. Tahu ini video apa? Tahu? Tidak ada yang tahu ya? Iya, bom di gereja Surabaya, dan anak ini keberdosa ketika pulang dari mau ke sekolah minggu ceritanya, ya. Dia masuk ke gereja keberdosa ini anaknya, ya. Bapak Ibu, kita akan nyanyi bersama dia, ya. Mari kita nyanyi. Kristen itu bukan hanya
Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita, mohon kesediaan Ibu Desi dan Ibu Lili untuk mengedarkan kantong persembahan. Desi akan memimpin kita dalam doa persembahan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami boleh mendengar firman-Mu, kami boleh mengerti dan mendengarkan nama-Mu, dan dibasarkan Tuhan kami akan memberikan yang terbaik bagimu. Kiranya Tuhan menghentikan memberikan persembahan kami, dan kiranya Tuhan melayakkan persembahan kami Tuhan supaya baru di hadapan-Mu dan boleh berguna bagi pekerjaan dunia ini. Dalam nama Yesus kami serahkan persembahan kami. Amin. Yesus ajaib, Tuhan ajaib. Tuhan
kasih Tuhan, mari kita akan pulang dan membawa seluruh berkat yang kita terima hari ini. Apa yang kita telah terima dari firman-Nya, lakukanlah ini tiap-tiap hari, supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang ditolong bertumpang oleh Tuhan, berjalan di anak yang bertumbuh di dalam Dia. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Bapa Surgawi sumber segala rahmat akan memberikan kepada kita penyertaan dan topangan dengan kuasa-Nya yang penuh, dan menganugerahkan kepada kita kasih yang sempurna yang telah dianugerahkannya kepada kita dalam nama Anak Tunggal Allah Tuhan Yesus Juru Selamat kita, dan menopang kita dengan hikmat, kuat kuasa yang kudus, akan memimpin kita menjadi anak-anak Tuhan yang mengamalkan iman tiap-tiap hari, supaya kelak ketika Yesus datang kedua kali Dia akan menjumpai kita menjadi umat yang menguduskan bagi namanya. Amin. Ibadah kita sudah selesai, Bapak Ibu. Terima kasih untuk Bapak Ibu saudara-saudara yang sudah melayani kita pada pagi hari ini. Saya mohon maaf kepada Bapak Ibu ketika ibadah, sementara ibadah sedang dimulai, saya meninggalkan tempat sejenak, ya. Tapi saya sudah share lagi di WA gereja. Mari kita akan berdoa untuk Pak Bagio. 3 hari ini beliau dalam keadaan yang sedikit turun kondisinya. Mari kita akan berdoa supaya acara Tuhan dan kasih-Nya akan menopang beliau, ya. Hidup manusia tidak kemana, Tuhan pusat kehidupan, ya. Jadi tadi kami layani, mungkin beliau sakit, ya, karena badannya masih demam. Tapi mari kita berdoa supaya kasih kemurahan Tuhan akan menopang beliau, ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih juga doa Bapak Ibu untuk pemberkatan nikah dari saudara Rizky sudah berlangsung kemarin. Segala sesuatu berjalan dengan baik. Nah, kita masih punya PR untuk berdoa bagi kelangsungan pernikahan dari Ko Michael, ya, dan Mbak Vita yang akan dilaksanakan bulan Desember nanti. Itu saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Mari kita akan tetap jaga protokol kesehatan di mana saja kita berada. Tuhan memberkati.